Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davalio Abiansa, NIM 013180001, Prodi Teknologi Pengelasan, ingin mempresentasikan hasil jurnal analisis sambungan las GTAW Copper Nickel CuNi terhadap nikel chromium iron steel FeCrNi alloy. Pendahuluan. Penelitian yang dilakukan pada sambungan las pipa, tube, dan fitting bahan CuNi alloy UNS C71500 pada baja FeCrNi alloy dengan proses las gas tungsten arch welding atau yang sering disebut GTAW ditunjukkan untuk mendapatkan sifat mekanik kekuatan dan karakteristik metalografi, struktur makro dan mikro. Hal ini karena pada pengelasan logam dismilar metal masih cenderung timbul cacat, retakan, difusi las dan porositas di deposit las. Sambungan las dismilar metal berkaitan dengan interaksi antara weld metal dan base metal ketika proses las yang melibatkan pemanasan dan pendinginan dapat mempengaruhi perubahan struktur mikro pada head effective zone atau daerah HAZ dan weld metal, sehingga akan terjadi perubahan sifat fisik, sifat mekanik, dan karakteristik struktur mikro. Berikut faktor-faktor kegagalan las pada dismilar weld metal untuk bahan CuNi alloy dan FeCrNi alloy, diantaranya yaitu 1. Kondisi rapuh akibat kandungan timah hitam Pb atau belerang sulfur. Oleh karena itu, kadar Pb pada proses sambungan dismilar metal harus rendah mungkin, 0,01%. Yang kedua, kontaminasi belerang sulfur dari pelumas yang melekat pada permukaan logam harus dihindari dengan melakukan pembersihan pada permukaan sambungan las. Sedangkan untuk menghindari retakan selama proses pengelasan, kandungan fosfor V pada filler metal diharapkan lebih rendah dari 0,02%. Masalah pokok pada sambungan las CuNi alloy adalah pengotor yang biasanya akan memberikan reaksi ke logam lasan sehingga memungkinkan terjadinya retakan atau porositas. Unsur pengotor pada proses fabrikasi CuNi alloy walaupun sulit dihindari tapi harus dijaga serendah mungkin. Ketika proses dilusi CuNi alloy yang cenderung menyerap gas O2, H2, dan N2. Porositas akan timbul jika gas-gas tadi masuk dan terjebak dalam proses pembukaan logam lasan. Akan tetapi, hal itu dapat dihindari dengan penggunaan paduan filler metal yang ditambahkan bahan deoksidan seperti titanium dan mangan. Pemilihan filler metal untuk proses las GTAW pada sambungan dismilar metal ditentukan oleh kelarutan logam yang dapat dikontrol tanpa terbentuk senyawa intermetalik. Kesesuaian logam induk juga perlu diperhatikan untuk menentukan pilihan parameter las yang menghasilkan kelarutan minimum dan sifat-sifat yang diinginkan dari kedua logam yang dilas. Fenomena dilusi pada kedua logam yang disambung harus dijaga. Caranya dengan mengatur stabilitas heat input yang optimal sehingga menghasilkan ikatan metalurgi dan penetrasi logam las ke base metal secara optimal. Pengaruh pencairan unsur cair dan nikel ini yang terjadi di antara filler dan base metal FeCrNi alloy perlu diperhatikan dengan cara mengontrol heat input dan shielding gas. Kinerja parameter las penentu heat input untuk menghasilkan fusi las yang baik melibatkan fase cair dan padat pada sambungan las pada bahan berbeda dapat dianalisis secara kuantitatif dengan uji mekanik, misalnya dengan ujian kekerasan. Masuk ke bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian pengelasan dismilar metal ini adalah CuNi alloy UNS C71500 dan baja karbon FeCrNi alloy dengan bahan kandungan komposisi kimia sebagaimana pada tabel 1 dan 2 berikut. Nah, ini adalah merupakan tabel komposisi dari kedua material tersebut. Yang tabel 1 merupakan komposisi baja karbon FeCrNi alloy. Di situ kita bisa melihat kandungan karbonnya
bautnya, silikonnya, mangannya, fosfor, belerang, nikel, krom, dan besi. Di situ dapat kita hasil persentase bobot komposisinya pada tulisan hasil uji. Dan standar JIS itu adalah sebagai standar komposisi standar yang digunakan JIS. Yang kedua, tabel kedua itu komposisi bahan CuNi alloy. Kita bisa melihat ada timah hitam, besi, seng, mangan, nikel, tembaga. Metode penelitian sambungan las dissimilar metal ini pada bahan CuN alloy UNC baja CFE CRNi alloy menggunakan proses las GTAW. Parameter las heat input sebagaimana pada tabel 3 yang akan saya lihatkan setelah slide ini. Tujuan penelitian ini adalah mengamati kedalaman penetrasi, sifat mekanik, karakteristik metalografi pada tepi sambungan las logam CuNi alloy, logam baja Fe CRNi alloy, dan deposit las all world metal. Ya, berikutlah tabel parameter las proses GTAW yang digunakan pada penelitian ini. Jenis pelasannya GTAW elektroda EWTH2 diameter elektroda 2,4 mm dan seterusnya. Desain welding yang digunakan adalah single V dengan melakukan beveling pada tepi-tepi logam sudut sisi 30 derajat. Mesin las yang digunakan harus dalam keadaan berfungsi baik. Gas shielding yang digunakan tipe gas argon UHP 99,997%. Permukaan logam plat sambungan yang akan dilas maupun filler metal dibersihkan dari kotoran debu atau minyak pelumas supaya tidak terjadi kontaminasi pembentuk porositas. Hasil dan pembahasan pada hasil penelitian ini, komposisi kimia bahan dan metode spektrometri pada CuNi alloy terdapat perbedaan nilai presentasi komposisi dibandingkan terhadap standar JIS C71500. Unsur besi Fe lebih tinggi 1,13% dan nikel lebih rendah 27,14%. Yang kedua, unsur-unsur pokok tembaga Cu dan nikel sesuai standar, dan unsur tambahan besi Fe dan mangan mendekati standar. Sedangkan hasil uji komposisi kimia pada baja Fe CRNi alloy dengan metode spektrometri sesuai dengan JIS G4102 itu pada tabel 1 tadi. Ini hasil uji makroskopik bentuk penampang bidang permukaan sambungan las baik, tidak terdapat cacat-cacat seperti lack of fusion, lack of condensation, slack, porositas maupun undercut. Jadi yang sebelah kanan ini base metal CuNi, sedangkan yang kiri ini base metal baja yang tadi Fe CRNi, dan tengah-tengahnya adalah white metal dan tidak terdapat cacat-cacat. Hasil las yang baik gambar 1 ditunjukkan dengan penetrasi pada akar las baik, dilusi yang baik, dan perpaduan seragam dari kedua bahan yang disambung oleh filler metal. Hasil uji tarik pada sambungan las white metal 46,56 kg per mm kuadrat persegi, lebih tinggi daripada kekuatan tarik logam paduan CuNi alloy 40 kg per mm persegi, akan tetapi lebih rendah daripada logam baja Fe CRNi alloy yaitu 60 kg per mm persegi. Lokasi patah terjadi di sambungan las dengan nilai elongasi 31,25% dan reduksi penampang 33,10% yang menunjukkan sifat ductile. Bisa dilihat pada gambar 2. Ini tabel hasil uji tarik sambungan las. Kita bisa melihat lebar kali tebal pada dalam milimeternya 19,3 kali 7,9 mm. Terdapat luas penampangnya 152,47 mm persegi, panjang ukur dalam milimeter 32 mm, dan seterusnya. Hasil pengamatan mikroskopis pada daerah logam las struktur yang terbentuk adalah dendritik atau struktur pohon terjadi sel satuan unit FCC (Phase Center Cubic) disebabkan oleh proses pendinginan cepat
akan terbentuk segregasi penyebab ketidakhomogenan struktur. Pada daerah fusion line, struktur yang terbentuk adalah dendritik dan epitaksial. Struktur epitaksial terbentuk karena adanya kontak dengan tempat yang mempunyai komposisi bahan yang sama. Laju pertumbuhan struktur lebih cepat daripada laju pengintian oleh proses pendinginan, cepat dari perubahan temperatur tinggi ke rendah. Pada daerah fusion line baja FeCrNe alloy, struktur mikro yang terbentuk adalah dendritik dan fasa HAZ-nya ferrit dan perlit. Ya, ini kita bisa lihat pada gambar 3 lokasi fusion line CuNe alloy dan logam lasnya. Jadi yang kiri ini dendritik, yang kanan epitaksial. Yang gambar 4 struktur mikro Weldman. Gambar 5 lokasi fusion line baja FeCrNe alloy. Yang atas ini dendritik, sebelah kanan ini dendritik. Jadi kesimpulannya adalah sambungan las di similar metal CuNe FeCrNe alloy dapat dilakukan dengan menggunakan metode GTAW. Hasil pengelasan menunjukkan penetrasi weld metal yang baik pada sisi bevel dan arah vertikal. Struktur makroskopis menopang sambungan las, tidak terdapat cacat-cacat las. Pengujian kekuatan tarik menghasilkan patah pada weld metal di area fusion line CuNe dan bukan patahan ductile. Kekuatan tariknya baik, yaitu 46,56 kg per mm persegi, keuletan 31,25%, reduksi penopang 33,10%. Struktur dendritik dengan bentuk butir epitaksial terbentuk pada weld metal dan daerah fusion line, sedangkan pada fusion line FeCrNe adalah dendritik dengan fase ke arah base metal berupa ferrit dan perlit. Sambungan las CuNe FeCrNe alloy telah menunjukkan hasil yang baik dan dapat digunakan pada pemakaian sambungan las peralatan penukar panas di industri. Ya, ini saya mendapatkan sumber dari jurnal dengan judul GTA Welding Joint Analysis of Copper Nickel CuNe to Nickel Chromium Iron Steel FeCrNe alloy yang dibuat oleh Ahmad Yudi Bakti Surasno. Ya, sekian presentasi saya tentang matkul teknologi pengelasan proses khusus 2. Jika ada salah kata, saya ucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.